Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Umat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Cahya Gunawan. Sekarang lagi berada di kediaman Ustadz Mufti Syafi'i. Beliau adalah pemegang sanad Al-Quran 10 qiraat yang bersambung dengan Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah imam masjid di Masjid At-Tin, Jakarta, di Masjid Al-Muhsinin, dan di beberapa masjid di sekitar Bekasi. Nah, dalam kesehariannya, selain sebagai imam masjid, beliau juga mendidik anak-anaknya untuk mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mentadaburi Al-Quran. Nah, dalam kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang diajarkan Ustadz Mufti ini bisa memberikan inspirasi dan iktibar bagi kita semua. Mungkin untuk dalam kesempatan ini kita ingin tahu bagaimana kemampuan dari anak-anak Ustadz Mufti Syafi'i ini dalam menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Tafadhol Ustadz. Ya, langsung dari Ananda ya. Silakan terusin bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Cukup. Kalau Ananda Yafus, anak kedua usia 7 tahun. Coba Ya, Al-Waqiah sayang. A'udzu. Kenceng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun. Cukup. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Anak pengen tampil Amita Salun? Oh, enggak. Masya Allah, tabarakallah. Itulah penggalan ayat suci Al-Quran dari surat Ar-Rahman dan surat Al-Waqiah. Mudah-mudahan dengan pembacaan sebagian ayat suci Al-Quran itu bisa memberikan keberkahan baik bagi keluarga Ustadz Mufti Syafi'i maupun bagi kita semua. Nah, lanjut Ustadz kepada pertanyaan yang sekarang menjadi isu nasional, yaitu tentang pendidikan agama. Nah, ini ada pernyataan dari salah satu ketua umum ormas terbesar di Indonesia yang menyoroti tentang hilangnya frasa agama dalam peta jalan pendidikan nasional tahun 2020-2035 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pernyataan Ketua Umum organisasi Islam terbesar di Indonesia ini disampaikan dalam forum grup diskusi peta jalan pendidikan Kemendikbud yang diadakan oleh pendidikan dasar dan menengah pada awal Maret 2021. Nah, menurut Ustadz, bagaimana dengan pernyataan dari salah satu Ketua Umum ormas terbesar di Indonesia ini yang menyoroti tentang hilangnya frasa agama dalam roadmap atau peta jalan pendidikan nasional 2020-2035. Saya katakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Jika kehidupan kita, siapapun yang berkata bahwa untuk bisa hidup dunia dan akhirat dalam peta perjalanan itu ternyata tidak ada agama, untuk kita kaum muslimin muslimat mukminin mukminat adalah agama Islam, maka saya katakan musibah besar. Musibah besar, karena jalan utama bahwa agama itulah sendiri yang benar-benar jalan atau peta terbaik untuk kaitannya selamat surga, yakni masuk ke dalam surga, selamat daripada neraka. Saya ingatkan kepada diri pribadi saya, istri saya, dan siapapun pemirsa Umat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa misi rumah tangga, siapapun yang sudah berumah tangga, berarti misi utamanya adalah membentuk karakter takwa. Membentuk karakter takwa baik dirinya pribadi, suami, istri, termasuk anggota keluarga semuanya diajak, dibentuk dalam rangka menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini tertera di surah At-Tahrim ayat ke-6, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sempat mengharamkan sesuatu yang halal, entah itu riwayatnya yang sahih Siti Maria ataukah madu dari Zainab bintu Jahash. Yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur dan menasihati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya nasihat untuk kita semuanya umat kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa
dalam rumah tangga terpenting itu adalah misinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, siapapun yang merasa dirinya iman, konsekuensinya adalah, kewajibannya adalah jagalah diri kalian, anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, keluarga kalian, nara, dari api neraka Allah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat itu adalah hadis mauquf yang keluar dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Bahwa makna qu anfusakum wa ahlikum nara ternyata adalah kalian melarang dirimu, keluargamu, semua yang ada dalam rumah tanggamu itu dari apa yang dilarang oleh Allah kepada kalian, dan perintahkanlah mereka, termasuk dirimu, dengan apa yang memang diperintahkan Allah kepada kalian. Artinya dengan kata lain, kita mengajak istri, mengajak semua anggota rumah tangga menjauhi larangan Allah, mentaati perintah Allah, berarti terjemahan singkatnya adalah takwa. Dan itu memang Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menerjemahkan takwa adalah menjauhi semua larangan Allah, mentaati perintah Allah. Artinya dengan rumah tangga piye carane, misi kita adalah yuk bareng-bareng saling sinergi, saling kompak, saling valid untuk membentuk diri pribadi semuanya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan visinya rumah tangga itu adalah satu, yaitu qu anfusakum wa ahlikum nara, selamat, jangan sampai masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka, tentu harapan kita adalah visinya masuk surga. Apakah sendirian? Tentu tidak. Rasul SAW memberikan isyarat ummati, ummati, ummati. Itu maksudnya adalah isyarat, yuk kalau masuk surga bareng-bareng, jangan sendirian. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqiyun. Pemirsa umat TV yang dimuliakan Allah SWT, dan untuk menjalankan misi utama bertakwa kepada Allah SWT, tidak akan pernah lepas daripada kata agama Islam. Lah terus bagaimana buktinya? Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu beliau orang yang paling iman, bapaknya orang mukmin seluruh jagat raya. Beliau ketika meninggalkan istri, begitu pula Nabi Ismail alaihissalam, kemudian dalam keadaan nangis rak karuan, tiba-tiba setelah melihat dari maddal basar sejauh mata memandang, beliau mengangkat tangan dan berdoa, dan doa ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Tahu betul Nabi Ibrahim itu meninggalkan keluarganya di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Digambarkan tidak ada satu tumbuhan pun, artinya tidak ada air. Secara logika manusia pasti mati, pasti mati. Namun apa boleh buat, Allah menguji Nabi Ibrahim, cinta sama keluarga, cinta sama dunia, ujungnya keluarga, apa cinta sama Allah, perintah Allah. Ternyata mampu lulus, mengutamakan perintah Allah, tinggalkan. Walaupun sadar betul, rasanya kok hidup kok harapannya kecil sekali, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sampai Imam Al-Qurtubi berkata, jin saja takut menginjak tanah di sana saat itu, karena saking puasnya. Bukan seperti zaman sekarang. Namun, walaupun kendati demikian, zahirnya adalah harapan kecil untuk bisa hidup. Tapi apapun itu yang diminta Nabi Ibrahim alaihissalam, contoh buat kita, pelajaran buat kita adalah, ya Allah liyuqimus shalah. Ya Allah, mudah-mudahan istri dan anak-anakku semuanya adalah ahli sholat. Ya Allah, inilah kita harapan pemirsa. Kita tidak ingin yang pertama bukan jadi profesor, doktor, haji berulang kali, dan tidak. Tapi bagaimana keluarga kita terdidik, wujud sholat itu gambaran adalah agamanya kuat, akidahnya itu adalah nomor wahid, nomor satu. Kemudian yang kedua adalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah orang-orang yang di sekitarnya itu jatuh cinta
condong kepada keluarga-keluargaku. Tak lain caranya bagaimana? Memiliki akhlak yang mulia. Artinya setelah kita mendidik, metodenya pertama adalah kuatkan iman, kuatkan akidahnya, kuatkan ibadahnya. Yang kedua adalah tentang akhlaknya, moralnya. Yang terakhir baru warzuqhum minas samarati la'allam yashkurun, tentang dunia. Artinya bolehlah jadi pakar komputer atau astronom atau apapun, mungkin pintar dalam ilmu medis, kedokteran, itu nomor ketiga setelah akidah dan setelah akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan, hidayah kepada kita sampai akhir hayat adalah husnul khatimah. Ustadz, apakah dalam kondisi seperti sekarang, dalam selain pendidikan di lingkungan keluarga untuk memperkuat akidah dan akhlak, bagaimana pendidikan di luar itu lebih, kira-kira pendidikan di sekolah umum atau di pondok pesantren yang lebih tepat untuk anak-anak zaman sekarang? Nah, kalau pertanyaannya dikaitkan dengan zaman sekarang yang penuh syubhat, penuh tantangan, penuh syahwat yang enggak karuan, maka jawabannya hanya satu: pesantren. Pesantren. Dan tidak sedikit orang-orang pesantren yang ternyata secara IQ-nya, kecerdasannya, termasuk keterampilan dunianya, bakat dunianya ternyata jauh lebih unggul daripada mereka-mereka yang akademisi di formal yang di umum. Kita buktikan banyak dari para penghafal Quran itu tingkat IQ-nya lebih tinggi daripada mereka yang tidak menghafal Quran. Dan itu sudah dinas bahwa dari Sayyidina Umar, bahkan hadisnya seingat saya dimarfukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin banyak hafalan Quran, semakin banyak berzikir, semakin kuat, bahkan jauh daripada kata pikir. Wallahu a'lam bishawab. Syukran wa iyyakum. Barakallahu. Itulah pemirsa Umat TV, barusan wawancara dengan Ustadz Mufti Syafini di kediamannya di kawasan Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.